diberikan kesempatan untuk berbicara dengan Kuat Ma'ruf, saya sampaikan, Kuat, saya mohon maaf, kamu cerita aja. Sebenarnya saya juga sudah menjelaskan. Tak mau kalah sendiri, kubu Sambo beri perlawanan serius. Sambo tantang Kuat Ma'ruf berkata jujur. Ferdi Sambo minta Kuat Ma'ruf jujur, kamu siap dipenjara kan? Sindonews.com. Saya datang ke kantor Barreskrim. Tanggal berapa itu? Waktu jadi tersangka kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya lupa. Jadi saya pun pernah ditangkap. Nah, oke, saudara datang ke sana. Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian Saya datang, terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Ferdi Sambo nelfon ke penyidik saya, kata dia, Wat, ini Bapak mau ngomong. Baru saya tahu, baru saya angkat. Terus Bapak ngomong ke saya, udah Wat, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek Wat, udah ceritain semuanya. Kamu siap ya Wat ya? Saya bilang siap apa Pak, siap di penjara, kata Bapak begitu. Saya nangis seperti itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya gimana saya mau cerita, dalam hati saya kan gitu Pak. Kuat Ma'ruf menceritakan saat dia diminta Ferdi Sambo untuk berkata dengan jujur tentang dugaan kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sambo bahkan meminta Kuat untuk siap masuk penjara. Kuat mengatakan saat sedang diperiksa oleh polisi terkait dugaan kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo mendadak menghubungi penyidik yang memeriksanya itu. Dia lantas berbicara dengan Sambo yang memintanya untuk tak berbohong lagi. Bapak ngomong ke saya, udah Wat, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek Wat. Kamu siapkan Wat ya? Saya bilang siap apa Pak? Siap di penjara, kata Bapak begitu. Ujar Kuat di persidangan Senin 9 Januari 2023. Di penjara siapa yang mau Pak? Ya nangis pada saat itu, jelas Kuat lagi. Mendengar perkataan Sambo itu, kata Kuat, dia pun terdiam dan menangis. Sambo juga menyebutkan Kuat tak mau bercerita apapun padanya, termasuk kejadian yang terjadi di Magelang. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis saja pada waktu itu. Bapak nggak nanya, gimana saya mau cerita, dalam hati kan saya begitu, tutur Kuat. Hakim cecar Kuat Ma'ruf soal tutup pintu sebelum pembunuhan Brigadir J. Terdakwa Kuat Ma'ruf dicecar majelis hakim soal mengapa dirinya menutupi pintu-pintu rumah dinas Ferdi Sambo sebelum terjadinya penembakan terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Awalnya majelis hakim mempertanyakan tentang keterangan asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Qadir, yang menyebutkan rumah dalam kondisi siap. Majelis hakim bertanya apakah kabar itu disampaikan Qadir ke Kuat melalui pesan. Kan sebelumnya saudara Qadir sudah WA kepada saudara atau ngabarin kalau rumah sudah siap. Tanya majelis hakim dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 9 Januari 2023. Tidak ada WA ke saya, itu saya juga lupa ketemu Qadir di mana yang mulia, ujar Kuat. Lalu hakim heran kepada Kuat karena banyak lupa soal peristiwa penembakan tersebut. Alhasil hakim kembali menanyakan maksud Qadir mengatakan bahwa rumah sudah siap. Biasanya sudah bersih mungkin yang mulia, tuturnya. Kemudian hakim bertanya kenapa Kuat yang menutup pintu tersebut. Kalau rumah sudah bersih, sudah siap, kenapa pintunya belum ditutup? Kenapa saudara yang nutup pintu? Tanya hakim. Ricky Rizal banyak ngeles. Jaksa. Terserah kau lah. Jaksa penuntut umum atau JPU menghentikan pertanyaan saat merasa keterangan terdakwa Ricky Rizal Wibowo tidak sesuai alias ngeles.
Awalnya jaksa bertanya mengenai urutan peristiwa termasuk mendalami posisi senjata yang dibawa Ferdy Sambo, namun Ricky mengaku tidak melihat. Ricky yang diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat itu mengaku tidak melihat letak senjata api Ferdy Sambo yang digunakan untuk menembak Brigadir J. Kamu lihat nggak FS pegang senjata? Tanya JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 9 Januari 2023. Menembak dinding pakai senjata, Pak, kata Ricky. Merasa jawaban Ricky keluar dari pertanyaan, JPU pun melemparkan pertanyaan serupa. Enggak, memegang senjata saat masuk sebelum menembak, tanya JPU. Tidak melihat, Pak, ucap Ricky. Kan cuma 2 meter jaraknya. Kalau polisi taruh di sini samping pinggang kelihatanlah jendal-jendul. Taruh HP saja kelihatan kok, balas JPU. Izin Pak, saya masuk itu bukan terus saya berdiri lama, terus saya perhatikan itu enggak Pak. Saya jalan dari dapur jalan, begitu sampai 1-2 detik terjadi penembakan. Bukan saya sampai terus saya lihat-lihat, kata Ricky. Jadi kamu tidak mendengar atau menyaksikan bahwa FS itu berteriak jongkok atau apa? Tanya JPU. Jongkok saya sampaikan, saya mendengar, kata Ricky. Melihat Yosua digiring begini, kata JPU sambil menirukan menyeret. Waktu saya masuk Yosua sudah ada di depan, jadi saya tidak melihat bapak menggiring begini, kata Ricky. Kan beriringan masuk, ucap JPU. Ricky pun kembali berkilah dirinya tak langsung masuk ke rumah, ia sempat berhenti di antara himpitan 2 mobil yang terparkir di garasi. Saya paling belakang Pak, saya menyusul, mereka masuk duluan, saya baru masuk, kata Ricky. Tapi kan jarakmu hanya 1-2 meter. Dari? Tanya Ricky. Dari masuknya Yosua, kuat kamu, kata jaksa. Saya sempat berhenti dulu Pak di area, kan waktu itu ada mobil Innova 2, jawab Ricky memotong pembicaraan jaksa. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.